مع السلامة في أماني شيخنا. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah. Nabi itu begitu tawadhu, tidak mau ada orang merasa disakiti oleh Nabi. Nabi tidak mau ada orang yang dia merasa pernah disakiti oleh Nabi. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini, Nabi sudah terasa. Berarti kalau sudah ada kemenangan, tugas saya sudah selesai. Saya sudah mau meninggal berarti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang khutbah, nyuruh Sayyidina Bilal. Bilal, orang-orang semua sudah datang ke masjid, wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengumumkan, ahli Madinah, ukhruju, ayo keluar, datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kalian di sana, datang masjid, ada perkara penting. Ini genting, ayo kumpul semua di masjid, kumpul. Maka laki-laki, perempuan berbondong-bondong datang ke masjid, ada apa ini? Sampai di masjid Nabi khutbah. Dengan khutbah yang begitu mengesan, seakan-akan khutbah itu adalah khutbah terakhir beliau di atas muka bumi ini. Setelah selesai khutbah, beliau mengatakan, Anshudukum billahi wa bihaqqi alaikum faman kanat lahu kibali madlamah falyaqtassa minni qabla al-qisas yawm al-qiyamah. Wahai sahabatku, saya meminta kalian atas nama Allah. Saya bertanya kepada kalian atas nama Allah. Saya bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang merasa pernah saya zalimi, pernah saya ambil haknya, pernah saya injak-injak, pernah saya pukul, hendaknya dia mengkisos saya, membalas saya sebelum ada balasan nanti di akhirat, di hari depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat ini gak ada yang berani angkat kepala. Siapa yang merasa disakiti oleh Nabi? Siapa yang pernah merasa dizalimi oleh Nabi? Gak akan ada. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau itu bagi kami seperti ayah bagi kami. Engkau sempurna, nggak ada cacatnya, nggak pernah mengambil hak kami sedikit pun, tapi hak engkau lah yang belum kami tunaikan. Tapi Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Anshudukum billah, faman kanat lahu kibali madlamah falyaqtassa minni qabla al-qisas yawm al-qiyamah. Siapa di antara kalian yang pernah saya ambil haknya, saya pukul, hendaknya dia mengkisos saya, membalas saya sekarang juga. Saya enggak mau berurusan dengan umatku nanti di akhirat. Ketika sahabatnya diam, enggak ada yang jawab, enggak ada yang berani angkat kepala. Tiba-tiba datang seorang tua angkat tangan. Namanya Uqashah ibn Mihsan dalam satu riwayat. Saya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ini kaget. Uqashah, kamu tuh gila atau bagaimana? Uqashah, kata Nabi, sabda Nabi, kapan kamu saya zalimi? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika pulang dari satu peperangan, onta saya ini di samping onta engkau. Maka saya turun dari onta saya ingin mencium paha engkau. Ketika saya ingin mencium, engkau mengangkat cambuk engkau hingga kena tubuh saya. Maka Nabi mengatakan, wahai Uqashah, demi Allah, saya tidak sengaja melakukan itu. Saya pengen mukul onta saya tapi kena kamu. Tapi wahai Uqashah, saya pengen kamu balas apa? Maka Nabi mengatakan pada Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila baiti Fatimah wa'tini biqadib. Wahai Bilal, kamu datang ke rumahnya Fatimah, itu anak saya yang paling saya cintai, putri saya yang paling saya cintai. Kamu minta tongkat, biar tongkat tadi digunakan untuk mencambuk saya. Maka Sayyidina Bilal kakinya ini bergetar.
Nggak masuk hati, nggak masuk akal. Ada orang mau ngambil tongkat, mau mukul Nabi. Siapa yang tega itu? Maka dia bergetar, berkeringat. Ya Rasulullah, benar ini. Ambil tongkat. Maka Sayyidina Bilal itu lari ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Bilal, ada apa? Wahai Fatimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta tongkat. Buat apa tongkat? Ini kan nggak waktunya perang. Ini nggak waktunya haji. Kau buat apa tongkat? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, gimana sih kamu itu Nabi ini yuwaddi'. Sekarang sedang mau perpisahan. Wa yufariqud dunya. Sahabat itu seakan-akan mau meninggal sekarang ini. Beliau di masjid minta dibalas oleh umatnya. Tiba-tiba ada orang yang ingin balas Nabi. Gimana sih kamu Sayyidina Fatimah? Langsung marah beliau. Siapa orang itu berani-berani yang ingin melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Bilal, saya ini wanita, saya nggak bisa keluar. Itu ada anak saya masih kecil, Hasan Husain, suruh dia saya yang digebuki nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digebuki, wahai Bilal. Muhammad Sayyidina Bilal balik bawa tongkatnya, serahkan Nabi. Dan Nabi serahkan pada Ukasyah. Ukasyah, ini tongkat. Silahkan kamu balas saya. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang yang rindunya sudah puncak dengan Nabi itu, cintanya sudah mentok dengan Nabi itu, langsung berdiri. Hei Ukasyah, saya ini depan kamu sekarang. Kamu pengen balas saya. Saya nggak ridho, saya nggak rela Rasulullah SAW terluka sedikit pun. Saya ini Waziril Mustafa, orang yang selalu bersama dengan Nabi. Sudah, kamu pengen balas saya, balas, jangan Nabi. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduk. Qad arafallahu makanakuma, qad arafallahu darajatakuma. Allah tahu derajat kamu, Allah tahu kedudukan kamu. Sudah, diam. Saya yang berbuat, saya yang dikisos. Maka Sayyidina Ali ini nggak terima, langsung berdiri. Wahai Ukasyah, ini dada saya, ini kepala saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Kamu pengen milih mana, gebuki sesuka kamu. 100.000 gak apa-apa. Wahai Ali, uqut ya Ali, qad arafallahu niyatak. Wahai Ali, duduk. Allah sudah tahu niat kamu. Duduk. Wahai Ali, duduk. Ya, duduk. Allah akan balas niat kamu. Duduk. Maka tiba-tiba ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, masih kecil-kecil, langsung berdiri nangis dia. Ukasyah, kamu kan pengen balas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengennya kan tubuhnya Nabi, pengennya kan darahnya Nabi yang kamu pukul kan? Dalam tubuh saya ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini cucunya Nabi. Kalau kamu pengen balas saya, sudah sama dengan balas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen mukul saya, sudah sama dengan mukul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya qurrata aini uquda. Ya Hasan Husain, duduk. Allah tidak akan melupakan perjuanganmu. Maka setelah duduk semua, sahabat nangis semua, sahabat sedih semua. Tiba-tiba Ukasyah ini mengatakan satu kata-kata yang begitu menyakitkan, begitu membuat sahabat itu semakin panas. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu ketika engkau mukul saya nggak pakai baju. Sekarang kau pakai baju. Saya ingin baju engkau dibuka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buka bajunya. Kullu baitin anta sakinuhu, laisa muhtajan ila suruji, wa maridin anta aiduhu, qad atahu Allahu bil faraji. Ketika Nabi dibuka, terlihat putihnya kulitnya ini sampai matahari itu redup, malu dengan cahayanya Rasulullah SAW. Maka sahabat itu gak ada yang kuat. Ukasyah, sadar kamu, sadar Ukasyah. Maka Ukasyah tersenyum kali itu. Ketika Ukasyah mau mukul, dilepaskan tongkatnya, langsung ngerangkul Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah SAW, siapa yang tega mukul engkau? Siapa yang tega menyakiti engkau? Inilah tujuan saya. Saya ingin kulit saya bersentuhan dengan kulit engkau, sehingga kulit saya tidak lagi bisa disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang pengen melihat teman saya di surga, falyanzur ila hadzal rajul, lihatlah laki-laki ini. Inilah gimana akhlaknya Rasulullah SAW, setinggi itu